Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbella Agustina dengan NPM A1F02208. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode destilasi sederhana, metode maserasi, dan metode kromatografi lapis tipe. Pertama yaitu destilasi sederhana. Destilasi sederhana adalah metode pemisahan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didih antar komponennya. Teknik ini umumnya digunakan untuk memisahkan atau memurnikan cairan dari campuran yang homogen. Prinsip kerja dari destilasi sederhana yaitu melibatkan pemanasan campuran hingga salah satu komponennya mencapai titik didihnya dan menguap. Uap tersebut kemudian dialirkan ke kondensor dan didinginkan lalu dikumpulkan sebagai cairan atau cairan ini yang disebut sebagai destilat. Karena komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, pemisahan dapat terjadi secara efektif jika perbedaan titik didih cukup signifikan. Umumnya titik didihnya itu lebih dari 25 derajat Celcius. Pada praktikum destilasi sederhana, kami menggunakan alat dan bahan yang pertama labu destilasi, kondensor, termometer, gelas ukur, selang in dan out, pipet tetes, gelas kimia, batu didih, adaptor, heating metal, corong, dan labu penampung destilat. Bahannya yaitu aquades dan campuran ek atau biasanya menggunakan etanol atau metanol. Langkah kerja dari destilasi sederhana yaitu rangkai alat destilasi sederhana. Isi labu destilasi dengan batu didih. Dimasukkan air ke labu destilasi sebanyak 20 ml. Dimasukkan air ke dalam kondensor atau dialirkan ke dalam kondensor. Panaskan labu destilasi hingga campurannya mendidih, lalu diamati kenaikan temperaturnya. Kegunaan destilasi sederhana yaitu untuk pemurnian pelarut organik, pemisahan alkohol dan air, atau ekstraksi minyak atsiri sederhana. Kelebihan dari destilasi sederhana yaitu metodenya yang mudah dan hemat biaya, cocok untuk skala kecil. Kekurangan dari destilasi sederhana yaitu tidak efektif untuk campuran dengan titik didih yang sangat berdekatan. Tidak cocok juga untuk zat yang terdekomposisi pada suhu tinggi. Yang kedua yaitu maserasi. Maserasi adalah teknik ekstraksi senyawa aktif dari bahan tumbuhan dengan cara perendaman dalam pelarut selama waktu 1-7 hari pada suhu kamar dan di ruangan gelap. Ini memungkinkan senyawa aktif larut dalam pelarut berdasarkan perbedaan kelarutannya. Prinsip kerja dari maserasi yaitu senyawa-senyawa kimia dalam jaringan tumbuhan akan berdifusi ke dalam pelarut karena perbedaan konsentrasi. Selama perendaman, dinding sel tumbuhan akan terurai sebagian. Hal ini memungkinkan pelarut dapat mengekstraksi senyawa aktif. Alat dan bahan yang digunakan pada metode maserasi yaitu gelas kimia, gelas ukur, kaca arloji, neraca analitik, pisau, aluminium foil, blender, nampan, corong kaca, botol pial, karet, rotary evaporator, dan sudip. Bahan yang digunakan yaitu kunyit atau simplicia tumbuhan lain, kertas saring, dan etanol 96% sebagai pelarutnya. Langkah kerja yang digunakan itu ada dua, yaitu proses pembuatan simplicia kunyit dan pembuatan ekstrak secara maserasi. Proses pembuatan simplicia kunyit ini yang pertama kupas kulit kunyit dengan pisau hingga menjadi bagian yang kecil-kecil, keringkan pada suhu ruang, kemudian haluskan menggunakan blender. Setelah menjadi bubuk, simpan di tempat yang bersih. Lalu pembuatan ekstrak secara maserasi. Yang pembuatan ekstraknya itu ditimbang simplicia kunyit sebanyak 30 gram lalu masukkan ke dalam botol pial. Rendam simplicia dengan etanol 96% atau dengan pelarut yang lain sampai simplicia terendam di atas permukaan pelarut kira-kira 2 cm di atas simplicia dan tutup selama 24 jam. Lakukan pengocokan atau goyangkan botol pial yang berisi simplicia 1-2 menit sebanyak 3 kali selama 24 jam dengan rentan waktu yang disesuaikan. Disaring maserat dengan menggunakan kertas saring, lalu tampung ke wadah penampung maserat.
Yang kelima, uapkan maserat menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental. Jika dirasa masih kurang kental, bisa diuapkan kembali menggunakan water bath. Timbang kembali botol piel berserta isi dan hitung rendemennya. Simpan ekstrak kental dalam lemari pendingin untuk dilakukan pemisahan selanjutnya. Kegunaan dari metode maserasi yaitu ekstraksi zat aktif dan herba untuk obat tradisional, persiapan ekstrak untuk penelitian farmasi di bidang kimia. Kelebihannya, teknik sederhana dan tidak membutuhkan peralatan yang mahal, juga tidak merusak senyawa termolabil atau senyawa yang mudah rusak oleh panas. Kekurangannya, waktu ekstraksinya ini lama, tidak cocok untuk skala industri besar. Terus efisiensi rendah dibandingkan teknik modern seperti sonikasi atau soklet. Yang ketiga yaitu ada kromatografi lapis tipis atau KLT. KLT adalah metode kromatografi yang menggunakan plat kaca, plastik atau aluminium yang dilapisi oleh fase diam. Nah, biasanya fase diam yang digunakan ini yaitu silika gel atau alumina dan digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan polaritas komponen-komponennya. Prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis yaitu sampel diaplikasikan ke titik kecil di bagian bawah plat. Plat kemudian ditempatkan dalam bejana yang berisi pelarut atau pasa geraknya. Pelarut ini akan meresap naik melalui kapilaritas. Komponen dalam sampel akan berpindah mengikuti pelarut dengan kecepatan berbeda, tergantung pada interaksi mereka terhadap fase diam dan fase gerak. Komponen yang lebih polar akan tertahan lebih dekat ke dasar plat. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kromatografi lapis tipis yaitu plat, pensil, penggaris, pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, aluminium foil, botol pial kecil, mikropipet, karter, dan pinset. Bahan yang digunakan yaitu metanol, aseton, N-heksana, etil asetat, dan ekstrak kunyit. Hasil maserasi tadi ya. Terus langkah kerja yang pertama itu disiapkan plat alumina yang dilapisi oleh silika gel sebagai fase diam. Potong plat dengan panjang 5 cm dan 1 cm. Siapkan 2 buah plat. Gunakan pensil untuk membuat batas bawah. Sebagai letak sampel diberi titik tengah di batas bawah, kemudian garis tipis di batas atas sebagai berhentinya elusi. Disiapkan eluen atau pelarutnya sebanyak 5 ml dengan perbandingan N-heksana aseton 7:3. Yang kedua 6:4. Pelarut yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam gelas kimia yang ditutup aluminium foil untuk dijenuhkan terlebih dahulu. Selama penjenuhan ini tidak boleh diguncang ya pelarutnya. Yang kelima, totalkan sampel ekstrak kunyit yang telah disiapkan tepat di atas baseline, keringkan totolan. Yang keenam, masukkan plat ke dalam gelas kimia yang berisi eluen dengan perbandingan N-heksana aseton 7:3. Kemudian elusi sampai pergerakan pelarut menyentuh batas atas. Lakukan hal yang sama untuk plat kedua dengan perbandingan eluen N-heksana aseton 6:4. Untuk eluen yang berbeda. 7. Setelah elusi, kemudian hasil kromatografi lapis tipis diberi sinar UV untuk melihat pemisahan senyawa tersebut. Ada biasanya senyawa itu setelah diuji dengan kromatografi lapis tipis, dia senyawa yang tidak berwarna, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, jadi kita bisa melihatnya di bawah sinar UV. Kegunaan dari kromatografi lapis tipis yaitu untuk identifikasi senyawa dalam ekstrak tumbuhan seperti senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan lain-lain. Terus dapat memeriksa kemurnian senyawa, pemantauan proses reaksi kimia. Kelebihan dari kromatografi lapis tipis yaitu cepat dan murah, dapat mendeteksi beberapa komponen sekaligus hanya memerlukan sedikit sampel. Kekurangannya ini tidak kuantitatif.
Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.